Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dukar dari kelas MJ502 Prodi Manajemen. Saat ini saya ingin memenuhi ujian akhir semester tahun 2025-2026 mata kuliah manajemen risiko. Artikel yang saya dapat adalah strategi manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian pasar global. Artikel ini dipublikasikan melalui jurnal.unimar.amni.ac.id. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut adalah globalisasi dan interkoneksi ekonomi meningkatkan ketidakpastian pasar. Organisasi perlu strategi manajemen risiko yang adaptif untuk tetap kompetitif dan tangguh menghadapi dinamika ekonomi. Adapun tujuan penulisan dari artikel tersebut adalah menganalisis strategi manajemen risiko yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian pasar global. Metode penulisan adalah melalui kajian literatur dari berbagai sumber ilmiah terkait risk management dan resiliensi organisasi. Hasil dari artikel tersebut adalah strategi proaktif dan fleksibel termasuk penggunaan AI dan analisis big data, menguatkan deteksi risiko dan pengambilan keputusan cepat, kolaborasi lintas fungsi dan diversifikasi investasi penting untuk meningkatkan ketahanan organisasi. Lalu implikasinya adalah organisasi perlu integrasi teknologi modern dan pendekatan holistik dalam sistem manajemen risiko untuk menghadapi perubahan ekonomi yang cepat. Dan yang kedua, efektivitas manajemen risiko sumber daya manusia sektor teknologi. Artikel ini dipublikasikan melalui doi.org. Latar belakangnya adalah ancaman keamanan data karyawan terus meningkat di era digital, khususnya di sektor teknologi. Hal ini menjadikan manajemen risiko SDM krusial untuk melindungi aset data organisasi. Tujuan penulisannya adalah mengeksplorasi efektivitas risk management dalam mengatasi risiko keamanan data karyawan. Metode penulisannya pendekatan kualitatif melalui sistem literatur analisis terhadap penelitian terkait keamanan data dan kebijakan SDM. Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan keamanan jelas, pelatihan rutin, teknologi tepat guna, dan budaya organisasi yang mendukung sangat berpengaruh pada efektivitas manajemen risiko SDM. Implikasinya adalah organisasi teknologi harus fokus pada penguatan kebijakan internal, pendidikan karyawan, serta kebudayaan keamanan untuk mengurangi risiko kebocoran dan serangan cyber. Lalu artikel yang ketiga adalah risk management model dalam administrasi pertahanan. Latar belakangnya adalah ancaman hibrida dan non-militer terhadap keamanan nasional semakin kompleks, memerlukan model manajemen risiko yang adaptif dan komprehensif. Tujuan penulisannya adalah merumuskan metode manajemen risiko yang efektif dan administrasi pertahanan dengan menggabungkan pendekatan internasional dan teori ISO 31000 serta NATO Doctrine. Metode penulisannya di sistematik literatur review terhadap 35 artikel dan dokumen kebijakan terkait risk management. Hasil dari penulisan adalah model risiko mencakup 5 tahap: identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring dengan prinsip whole of government dan whole of society. Implikasinya adalah tata kelola risiko yang terintegrasi yang membantu instansi pertahanan membangun kesiapsiagaan terhadap ancaman kontemporer secara lebih sistematis. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi manajemen risiko di industri asuransi yang dipublikasikan melalui doi.org juga. Latar belakangnya adalah
Perusahaan asuransi berkait langsung dengan risiko finansial dan operasional yang tinggi, sehingga perlu proses manajemen risiko yang komprehensif. Tujuan penulisannya adalah menganalisis praktek dan efektivitas implementasi manajemen risiko di perusahaan asuransi. Metode penulisan tersebut adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumentasi dan proses risk register di perusahaan. Hasil dari penulisan adalah proses manajemen risiko terdokumentasi dengan baik, didukung risk register dan sistem informasi manajemen risiko. Profil risiko perusahaan menunjukkan tingkat rendah, mencerminkan kualitas implementasi yang kuat. Implikasinya adalah manajemen risiko terstruktur memperkuat stabil perusahaan asuransi dan mengurangi potensi kejadian merugikan yang tak terduga. Yang terakhir adalah manajemen risiko untuk keberlanjutan bisnis UMKM. Latar belakangnya adalah UMKM sering menghadapi ketidakpastian pasar, finansial, dan teknologi yang mempengaruhi keberlangsungan usaha. Lalu tujuan penulisannya adalah menganalisis peran manajemen risiko dalam mendukung sustainabilitas bisnis UMKM. Metode penulisannya pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil dari tulisan strategi manajemen risiko seperti diversifikasi produk, pengelolaan keuangan yang baik, dan pemanfaatan teknologi digital terbukti meningkatkan stabilitas pendapatan, efisiensi operasional, dan kepercayaan konsumen. Implikasinya adalah UMKM perlu menerapkan risk management formal agar mampu bertahan dalam persaingan dan perubahan lingkungan usaha yang dinamis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.